Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk kombel hari ini, di mana kita selalu mengadakan kombel rutin setiap minggu. Sesuai dengan kesepakatan, kita selalu memulai jam 2 ya. Kita mulai jam 2 sampai dengan jam 3. Untuk kombel hari ini pematerinya adalah Bu Maimunah. Bu Maimunah akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Untuk Bu Maimunah dipersilahkan, langsung saja mungkin Bu Maimunah. Terima kasih Bu Risma. Sebelum kita mulai mungkin sebaiknya kita berdoa dulu Bapak Ibu, supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Biasa kalau sama anak-anak saya absen, saya suruh nyebutkan perasaannya bagaimana, jawabnya bukan hadir. Tapi kalau ini kan nggak usah saya absen ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kombel kita siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada pengurus kombel karena berkenan memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Jadi hari ini kegiatannya adalah saya di sini akan menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti guru penggerak, khususnya tentang materi budaya positif. Jadi di sini saya bukan mau mengajarkan Bapak Ibu, tapi saya mau berbagi apa yang sudah saya dapat. Di sini kita sama-sama belajar, mau memperbaiki diri juga untuk kepentingan anak-anak dan sekolah kita khususnya. Jadi bukan bermaksud, saya mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu ya. Saya di sini bukan bermaksud mau menggurui, mau merasa lebih, tapi saya di sini hanya ingin menyampaikan, sekedar berbagi apa yang sudah saya dapatkan. Diseminasi budaya positif ya. Apa sih tujuan kegiatan kita? Hari ini tujuan kegiatan kita adalah saya akan melakukan pengimbasan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu. Yang kedua, kita di sini kan tujuannya adalah untuk bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Ya. Apa budaya positif itu? Mungkin kata-kata ini sudah tidak asing ya untuk Bapak Ibu, sebelumnya mungkin sudah pernah ada. Budaya positif di sekolah itu ialah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini tentunya impian kita semua sebagai guru. Ya. Nah, dalam budaya positif itu ada konsep inti. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi budaya positif ini kita sering dengar, tapi kadang ada yang menyamakan budaya positif dengan disiplin positif. Tapi sesungguhnya disiplin positif itu
adalah bagian dari budaya positif. Nah, perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar kita sekarang kan sudah mengalami pergeseran dari cara pandang dan pendekatannya dalam proses pembelajaran. Ini melibatkan peralihan dari metode pembelajaran tradisional yang kita alami dulu, yang lebih berpusat pada guru. Jadi pembelajarannya dulu berpusat pada guru. Sekarang kita menuju ke pendekatan yang berpusat pada siswa. Selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada tentang teori kontrol, kita sebagai guru sering mengalami beberapa ilusi, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak untuk melakukannya. Misalnya kita memaksa murid untuk harus menghafal. Kalau muridnya nggak mau, kita nggak akan bisa memaksa. Harus ada dari dalam dirinya. Sama halnya ketika kita menggenggam tangan, kita suruh orang buka. Kalau yang menggenggam itu nggak mau, nggak ngasih izin untuk membuka, maka tangannya itu nggak akan terbuka. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita sering menganggap bahwa membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Tetapi bagaimana nanti, ya? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Terkadang kalau kita membuat rasa bersalah, mungkin saat itu murid akan merasa bersalah. Tapi apakah kedepannya itu akan berlanjut terus atau tidak? Ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita karena merasa kita dewasa, kita berhak untuk memaksakan kehendak kita. Ya, tanpa tahu kedepannya nanti bagaimana terhadap orang-orang yang kita paksa atau anak-anak yang kita paksa. Nah, menurut teori dari Stephen itu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Ya. Jadi ada perubahan kontrol dari stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu realitasnya kita menganggap kebutuhan kita itu semua sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Begitu juga anak didik kita. Ya, jadi kita nggak bisa menganggap semua kebutuhan anak didik kita itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti ya. Oke. Selanjutnya adalah konsep inti budaya positif yang berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan langkah awal dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, disiplin positif adalah perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman atau hadiah. Nah, makna disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah merupakan disiplin diri. Jadi kita berharap anak didik kita itu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Jadi dari dalam dirinya mereka, bukan karena hukuman atau karena paksaan. Karena seyogianya kalau hanya karena hukuman, mereka itu bertahannya hanya dalam
pendek, atau juga karena hadiah. Nah, kalau nggak ada hadiahnya nggak dilakukan. Nah, motivasi intrinsik berperilaku baik karena ingin menjadi orang yang menjunjung nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu dari dalam dirinya, motivasi dari dalam diri. Karena dia ingin dirinya itu mencapai nilai-nilai kebajikan. Kemudian tanggung jawab, mempertanggungjawabkan tindakan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia berperilaku itu ada beberapa motivasi yang mendasari. Nah, yang pertama karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan. Ya. Nah, menghindari ketidaknyamanan ini merupakan motivasi eksternal. Ya. Perilaku atau untuk menghindari hukuman, untuk rasa sakit. Nah, ini biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dia, kalau saya tidak melakukan, apa yang terjadi? Oh, paling dihukum. Nah, jadi itu dia motivasinya bersifat eksternal. Yang kedua, mendapatkan imbalan, tadi hadiah atau imbalan. Ini juga termasuk dalam motivasi eksternal. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Oh, saya dapat hadiah, misalkan. Oh, kalau saya bantu ibu guru mengut sampah, nanti saya dikasih permen. Jadi motivasi dia melakukan sesuatu itu dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nah, motivasi yang ketiga itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, motivasi yang ketiga ini adalah motivasi internal atau intrinsik dengan tujuan disiplin positif. Jadi ketika dia melakukan karena dia ingin menghargai diri sendiri, maka dia akan tertanam dalam dirinya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oh, saya membantu guru mengut sampah karena memang itu untuk menjaga kebersihan. Kalau lingkungan sekolah saya bersih, maka saya juga akan merasakannya. Jadi dia punya motivasi dari dalam dirinya. Motivasi itu juga bisa dari berdasarkan kebutuhan, ya. Jadi kita manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup di sini ya seperti rumah, makanan, itu secara fisiologis, kesehatan. Secara psikologis itu adalah kebutuhan akan rasa aman. Jadi manusia untuk memiliki kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi seseorang itu butuh akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang serta menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi dia membutuhkan kasih sayang dan pengakuan atau rasa diterima oleh lingkungannya. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan di sini adalah kebutuhan akan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan. Sama seperti anak didik kita, dia itu juga membutuhkan penguasaan. Dia butuh diakui atas kemampuan mereka. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Kesenangan, yang yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa terkait dengan proses belajar yang menyenangkan. Nah, terkait kebutuhan-kebutuhan ini, terutama pada anak didik kita, jika mereka tidak mendapatkan salah satu dari kebutuhan ini, biasanya mereka akan melakukan suatu tindakan di mana sebenarnya tindakan itu mungkin salah satu untuk mendasari pemenuhan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Ya. Posisi kontrol guru itu ada 5. Ya.
Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Posisi penghukum itu adalah posisi di mana ketika guru itu lebih kepada sifat keras dan menekan. Nah, guru menghardik murid. Ketika murid melakukan kesalahan, maka guru akan langsung memberikan hukuman, langsung sanksi. Jadi di sini posisi guru saat memberi hukum itu adalah sebagai penghukum. Ketika murid melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan, maka langsung diberi hukuman. Maka posisi di situ adalah posisi menghukum. Kamu ini terlambat terus, berdiri sana. Nah, ketika kita melakukan itu, maka posisi kita adalah sebagai penghukum. Mana sepatumu? Berdiri sana, ibu nggak mau tahu. Nah, ketika kita melakukan itu, posisi kita adalah sebagai penghukum. Menimbulkan perlawanan. Ketika kita di posisi penghukum, murid kemungkinan ada yang cenderung marah, langsung membangkang, ada. Mendendam, berperilaku agresif sebagai dampak dari posisi penghukum. Bisa saja tanpa kita tahu dia dendam. Awas nanti saya kempesin bannya. Kita nggak tahu, ya. Nah, itu adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Di sini guru bersifat lembut tapi menekan. Guru menggunakan nada suara yang memelas dan bahasa tubuh yang lesu untuk membuat murid merasa bersalah. Nah, posisi pembuat merasa bersalah ini sebenarnya bisa berbahaya. Kenapa? Murid akan merasa tertekan dan bisa meledak tiba-tiba, menyakiti diri sendiri dan atau orang lain. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ketika murid melakukan kesalahan, kamu kenapa sih nak nggak pakai sepatu sekolah sesuai dengan aturan? Kamu nggak kasihan sama ibu piket ini? Nanti ibu dimarahi sama atasan ibu gimana? Kamu nggak kasihan sama ibu? Nah, ketika kita melakukan itu, berarti posisi kita saat itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak akan merasa bersalah. Gara-gara saya, guru saya juga dihukum. Dia akan merasa nilai percaya dirinya itu ya. Posisi yang ketiga adalah posisi teman. Posisi teman ini ada sisi positifnya. Guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Negatif, murid menjadi tergantung pada guru tertentu dan tidak mau berusaha untuk guru lain. Jadi kalau posisi teman ini, kalau murid sudah akrab kayak teman sama gurunya, dia enak memang. Tapi dia akan cenderung anak ini untuk sama guru lain yang tidak dekat sama dia akan cuek, tidak menghargai. Sisi negatifnya. Ini posisi kontrol yang ketiga. Ayolah, kamu jangan lagi kayak gitu, pakai sepatu nggak sesuai yang ya seperti yang Bapak bilang, besok pakai sepatu sesuai ini ya, nggak boleh lagi gitu ya, oke? Nah, jadi guru menempatkan sebagai teman. Tetapi ketika dia berhadapan dengan guru lain yang tidak seperti itu, maka dia tidak akan mendengarkan. Lebih cenderung seperti itu kalau. Nah, posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Posisi pemantau ini guru berfokus pada peraturan dan konsekuensi yang ada. Nah, guru itu mengandalkan catatan dan data sebagai bukti perilaku murid. Kemudian guru memantau kedisiplinan murid seperti keterlambatan. Jadi guru memantau. Dia tidak langsung menghakimi seperti penghukum, tapi dia memantau. Kamu kenapa datang terlambat? Sudah yang keberapa kalinya? Oke, konsekuensinya apa kalau tidak pakai datang terlambat? Jadi seperti itu. Konsekuensinya apa kalau kamu sudah datang terlambat? Kamu sudah 2 kali loh datang terlambat sesuai kesepakatan kita.
Apa yang harus kamu lakukan? Nah, posisi yang terakhir itu adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini guru berkolaborasi. Jadi guru dan murid itu bekerja sama untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi. Tanggung jawab. Murid diarahkan untuk mengatur dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas perilakunya. Kemandirian. Murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi ketika posisi manajer, guru akan melakukan tindakan. Kamu kenapa datang terlambat? Saya bangun kesiangan. Konsekuensinya apa kalau kamu bangun kesiangan? Saya sudah tidak melanggar keyakinan sekolah, disiplin. Apa yang bisa kamu lakukan supaya berikutnya tidak datang terlambat lagi? Saya harus bangun lebih pagi. Jadi mengajak murid untuk mencari solusi dari tindakan yang sudah dia lakukan. Tidak serta-merta langsung memberikan hukuman atau membuat murid merasa bersalah. Nah, sekarang di manakah posisi kontrol kita saat ini? Jadi mungkin kita saat ini bisa saja kita pernah berada di posisi penghukum. Ya. Di rumah ada dua posisi ya, di rumah kita sebagai orang tua ya. Di rumah bisa saja kita berada di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Bapak Ibu guru bisa mendeteksi sendiri berada di manakah saya. Nah, berada di manakah saya? Apakah saya secara tidak langsung mungkin kita pernah ya, betul. Ya, betul. Tergantung situasi dan kondisi ya Bu ya. Di sekolah bagaimana? Ya, mungkin suatu saat kita berada di posisi penghukum. Nah, mungkin suatu saat juga kita pernah berada di posisi teman. Ya. Atau secara tidak langsung sebenarnya Bapak Ibu guru juga pernah berada di posisi manajer, mendekati anak-anak. Kenapa kamu bisa datang terlambat? Apa yang harus kamu lakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Ya. Mana yang lebih baik menurut Ibu? Ya teman. Ada sisi positif, ada sisi negatif seperti yang saya paparkan. Dari semua posisi kontrol ini yang paling ini kan sebenarnya yang manajer karena dia mencakup semua. Secara tidak langsung mungkin kita sudah posisi manajer. Mungkin kita menanyakan, tapi tidak ada mungkin belum mengajak anak berkolaborasi, mencari solusi, hanya menanyakan saja habis itu dilepas, ya kan? Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini Bapak Ibu di awal tahun pasti sudah membuat ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas. Berbeda dengan peraturan yang bersifat konkret, keyakinan kelas lebih abstrak namun menjadi fondasi yang kuat untuk membangun budaya positif di dalam kelas. Dengan memahami dan menjalankan keyakinan kelas, siswa akan lebih termotivasi dari dalam diri untuk berperilaku baik, bukan hanya sekedar mematuhi aturan. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Yang pertama, keyakinan kelas itu dapat memotivasi dari dalam, ya. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi siswa untuk berperilaku baik karena mereka memahami nilai-nilai dan nilai-nilai di balik aturan yang ada. Yang kedua, membangun budaya positif. Jadi keyakinan kelas ini juga salah satunya untuk membangun budaya positif. Keyakinan kelas menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pembelajaran. Keyakinan kelas dapat menyelesaikan konflik. Keyakinan kelas dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan di dalam kelas berdasarkan apa yang sudah disepakati oleh kita dan anak-anak kita. Proses pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah curah pendapat. Siswa diminta untuk berdiskusi dan memberikan masukan tentang
disepakati di kelas. Saya yakin Bapak Ibu semuanya seperti itu ya. Kita kan sudah mengajak anak-anak, tuliskan apa kesepakatan kelas yang ingin kita sepakati. Ada yang menuliskan di post-it, ada yang menuliskan langsung di papan tulis. Ya. Kemudian yang kedua, identifikasi nilai. Dari kesepakatan-kesepakatan yang ditulis oleh anak didik kita identifikasi nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam peraturan-peraturan tersebut. Ya, untuk diidentifikasi bersama-sama. Misalnya, tidak datang terlambat, ya kan? Nah, nilai kebajikan apa yang ada di situ? Oh, disiplin. Menghormati guru yang sedang menjelaskan. Oh, nilai apa, kebajikan apa di situ? Nilai saling menghormati. Kemudian menyusun nilai-nilai kebajikan yang disepakati, kemudian dirumuskan menjadi pernyataan-pernyataan keyakinan kelas. Nah, karakteristik keyakinan kelas. Ada beberapa karakteristik keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat positif. Keyakinan kelas selalu dinyatakan dalam bentuk kalimat positif, bukan larangan. Jadi sebisa mungkin kita menyusun keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalkan tidak berlarian di koridor, berarti kita ganti dengan berjalan dengan tertib di koridor. Tidak memakai make up yang berlebihan, mungkin kita ganti dengan berpenampilan netral saat ke sekolah. Ya, tidak ribut. Nah, kalau tidak ribut kira-kira bahasa positifnya apa, Bapak Ibu? Ribut dalam tertib. Menjaga suasana tetap kondusif. Ya, ada lagi? Ya, volume 1 saat di dalam kelas. Nah, kalau saya biasanya gitu, gunakan volume 1 di dalam kelas atau mode getar. Saya pakai istilah sama anak-anak pakai mode getar. Oke. Jumlah terbatas. Keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Jadi nggak usah banyak-banyak, tapi bisa dipahami. Kemudian dapat diterapkan. Keyakinan kelas harus sesuai dengan kondisi dan lingkungan kelas sehingga dapat diterapkan dengan baik. Partisipatif. Seluruh warga kelas dilibatkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi semua warga kelas harus ikut. Kalau ada yang nggak ikut, diam-diam aja nanti ketika melanggar, saya kan nggak ikut sepakat kemarin. Itu yang dihindari. Nah, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas? Yang pertama adalah warga kelas itu memahami makna dan tujuan dari setiap keyakinan kelas yang melalui kegiatan pendalaman. Jadi kita senantiasa mengingatkan, mendalamkan ke anak didik kita, memberikan pemahaman terkait keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang kedua, komitmen. Seluruh warga kelas berkomitmen untuk menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Yang terakhir adalah pembiasaan. Keyakinan kelas diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengingatkan, karena memang anak didik kita tidak serta-merta disepakati satu hari mereka ingat atau paham apa yang sudah disepakati. Nah, manfaat keyakinan kelas yang pertama adalah sebagai motivasi. Keyakinan kelas itu bisa memotivasi siswa untuk berperilaku baik dari dalam diri, bukan hanya sekedar mematuhi aturan. Keyakinan kelas itu bisa menjadi fondasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Yang ketiga, penyelesaian konflik. Keyakinan kelas bisa digunakan untuk acuan dalam menyelesaikan konflik. Misal ada yang berkelahi gara-gara tabrakan, ya kan? Keyakinan kelas kita kemarin apa, nak? Berjalan yang tertib di kelas ataupun di koridor. Nah, kalian tadi gimana? Larian, Bu. Nah, terus akibatnya apa kalau larian? Tabrakan, Bu. Jatuh. Nah, jadi di sini gimana? Apa yang terjadi? Akhirnya anak akan mengeluarkan sendiri pendapatnya kalau mereka yang melakukan kesalahan karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka sepakati. Yang terakhir adalah kerjasama. Akan muncul sifat kerjasama karena proses pembuatan keyakinan kelas melibatkan seluruh warga kelas sehingga membangun rasa memiliki dan
kerjasama. Ya. Nah, untuk menjaga keyakinan kelas ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tinjauan berkala. Keyakinan kelas perlu ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Jadi ketika keyakinan kelas kita sudah susun, tetap harus kita tinjau berkala apakah sudah efektif atau belum. Yang kedua adalah internalisasi nilai. Seluruh warga kelas perlu terus-menerus menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam keyakinan kelas. Yang ketiga, konsisten terhadap konsistensi penerapan. Keyakinan kelas harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh warga kelas agar menjadi budaya yang kuat. Keteladanan guru. Yang terakhir adalah guru harus memberikan keteladanan dalam menjalankan keyakinan kelas agar menjadi panutan bagi siswa. Ya, jadi kalau anak didiknya terlambat masuk kelas, kita mungkin harus berkaca dulu. Saya terlambat juga nggak ya ke dalam kelas? Kamu kemana kok baru masuk ini? Ya mungkin dia membaca kali, mungkin ibunya biasanya 10 menit baru masuk. Jadi dia ngambil estimasi 10 menit juga baru masuk. Jadi tetap kita sebagai faktor juga di sini faktor utama, salah satu faktor utama. Terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi konsep inti dari budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi itu adalah suatu pendekatan dalam penanaman disiplin positif pada siswa sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Melalui restitusi, guru dapat membimbing siswa untuk berdisiplin secara positif dan menjadi siswa yang merdeka. Proses restitusi didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol yang meliputi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan siswa. Restitusi memungkinkan siswa untuk belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik. Pendekatan ini berfokus pada solusi, bukan hukuman, sehingga membantu budaya positif di sekolah. Jadi restitusi ini adalah pendekatan dalam penyelesaian masalah di mana dia berfokus pada mencari solusi, bukan hukuman. Nah, prosesnya itu sering kita kenal dengan istilah segitiga restitusi. Ada 3 langkah dari segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas di belakang. Nah, hukuman dan konsekuensi. Kita sering mendengar tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah tindakan yang tidak terencana, menyakitkan, dan bersifat satu arah. Konsekuensi, tindakan yang terencana, masuk akal, dan melibatkan murid. Sedangkan restitusi itu adalah proses kolaboratif untuk memperbaiki kesalahan dan memperkuat karakter. Jadi kita mungkin bisa bedakan yang sudah kita berikan itu berupa hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, pada kegiatan menstabilkan identitas ini, guru akan mengarahkan murid, ya, mengatakan apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu kenapa terlambat? Saya kesiangan. Oh iya, ibu tahu. Kita mungkin ada kalanya datang bangun kesiangan. Ada kalanya kita datang terlambat. Jadi pada proses segitiga restitusi ini anak harus, kenapa kamu datang terlambat? Nah itu. Saya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang keempat adalah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau validasi tindakan salah, kita mau validasi bahwa apa yang dilakukan dia itu sebenarnya salah. Jadi kita mengarahkan murid, jadi dia tahu apa yang dia lakukan itu salah, tapi bukan kita yang menyalahkan. Kalau datang terlambat itu bagaimana? Apa sesuai dengan aturan sekolah kita? Nah,
yang sudah tidak kamu jalankan, disiplin Bu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, pada proses menstabilkan identitas ini kita mengubah perspektif kegagalan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengubah identitas siswa dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Guru dapat menggunakan kalimat-kalimat positif untuk meyakinkan siswa bahwa kesalahan adalah hal yang wajar dan dapat diperbaiki. Berbuat salah wajar, tetapi itu bisa diperbaiki. Jadi bukan hanya diwajarkan saja, tapi ada tindakan diperbaiki. Kalau diwajarkan saja nanti anaknya menganggap wah boleh nih, ya. Tetapi juga harus diperbaiki. Memahami kebutuhan. Nah, setiap tindakan siswa baik yang positif maupun negatif pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan memahami kebutuhan tersebut, guru dapat membentuk siswa menemukan cara yang lebih baik untuk memenuhinya. Jadi setiap tindakan yang dilakukan siswa itu mungkin ada dasar dari untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, misal anak suka ribut di kelas. Mungkin kita perlu tahu kebutuhan apa yang ya biasanya kurang perhatian. Dia cari perhatian sama gurunya. Contohnya si Agus. Agus nyari perhatian. Hadir Agus. Nah, hadir Agus. Nah, jadi bagaimana dia akan mencari, karena dia terlama di sekolah, maka dia akan memenuhi kebutuhannya itu dengan mencarinya di sekolah, melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya ya. Jadi dia melakukan tindakan lain guna menarik perhatian. Fokus ke depan. Setelah identitas siswa distabilkan dan tindakannya divalidasi, guru dapat menghubungkan siswa dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita memahami tujuan bahwa setiap tindakan manusia itu ada tujuannya. Menghindari penolakan. Ketika guru menolak atau mengkritik tindakan siswa, hal itu akan membuatnya tetap dalam posisi sebagai orang yang gagal. Guru harus memvalidasi tindakan siswa dengan memahami alasannya sebagai siswa, sehingga siswa merasa dipahami. Saya kesiangan Bu, nggak ada yang bangunkan. Nah, mungkin di rumah nggak ada orang tuanya. Apa solusinya? Mungkin anak-anak, apa solusinya? Saya harus pakai alarm Bu. Nah, mungkin kayak gitu kan? Apalagi usia anak didik kita SMP remaja beranjak dari peralihan yang kelas 7, dari anak SD ke SMP itu, terus yang kelas 9 itu sudah puber-pubernya. Yang ketiga adalah membuka komunikasi. Dengan memvalidasi tindakan siswa, guru akan berada dalam posisi untuk memahami perspektif siswa. Hal ini dapat membuka komunikasi yang lebih baik dan membantu siswa untuk lebih terbuka. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah langkah yang kedua tadi, memvalidasi, kita menanyakan keyakinan, menghubungkan dengan nilai-nilai keyakinan kelas. Iya Bu, saya terlambat karena kesiangan, tidak ada yang membangunkan. Nilai-nilai apa yang kamu langgar ketika kamu terlambat datang ke sekolah? Maka kita, kalau dia menjawab disiplin, maka dia akan mencari solusi. Oh, supaya saya nggak terlambat lagi, supaya saya tidak melanggar kedisiplinan lagi, apa yang harus saya lakukan? Tidur lebih cepat misalkan, tidak bergadang, memasang alarm, atau meminta kepada orang tuanya untuk dibangunkan, dan sebagainya. Nah, menanyakan keyakinan ini bisa dengan nilai-nilai kelas, gambaran ideal. Guru membantu siswa untuk membayangkan bagaimana kelas atau sekolah yang ideal, sehingga siswa dapat melihat dirinya sebagai bagian dari gambaran tersebut. Yang ketiga, menjadi diri yang diinginkan. Dengan menanyakan keyakinan siswa, guru dapat membentuk mereka untuk fokus pada menjadi orang yang mereka inginkan, bukan hanya menghindari kesalahan. Kalau kamu disiplin nak, kamu nanti bagaimana? Nah, bagaimana dirimu nanti? Mungkin kita bisa memberikan gambaran-gambaran. Kalau kamu belajar kondisi kelas tenang, tertib, apa yang kamu rasakan? Ya kan? Kalau kamu beribadah seperti sholat, yang mendapatkan manfaatnya langsung siapa? Nah, mungkin seperti itu.
Nah, yang terakhir adalah restitusinya, yaitu memperbaiki kesalahan. Jadi setelah melakukan segitiga restitusi, terakhir adalah kegiatan restitusinya yaitu memperbaiki kesalahan. Nah, di sini siswa mengakui kesalahan. Jadi siswa dapat mengakui kesalahannya, kemudian dia dapat mencari solusi dari kesalahan yang sudah dia lakukan, dan terakhir dia akan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Manfaat restitusi bagi siswa. Yang pertama itu adalah menumbuhkan kesadaran diri, terus menumbuhkan rasa tanggung jawab, empati, dan pemecahan masalah. Jadi dari restitusi ini siswa bisa menyadari dirinya, terus akhirnya tumbuh tanggung jawab, empati, dan dia bisa menemukan pemecahan masalah dari atas tindakan yang sudah dia lakukan. Jadi dia mencari sendiri. Kalau dia tahu sendiri kesalahannya, dia bisa cari solusinya, berarti dia sudah ada perbaikan dalam dirinya. Ketimbang kita yang langsung ngasih hukuman. Nah, peran guru dalam restitusi. Yang pertama itu adalah memahami. Guru harus memahami prinsip-prinsip restitusi dan bagaimana penerapannya dalam membimbing siswa. Yang kedua adalah memfasilitasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa melalui proses restitusi dengan sabar dan bijaksana. Memodelkan. Guru dapat menjadi model peran yang menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Nah, menerapkan restitusi di sekolah. Bagaimana menerapkan restitusi di sekolah? Pertama adalah komitmen sekolah. Jadi sekolah harus memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan restitusi sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Pelatihan guru. Guru perlu dibekali dengan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan restitusi melalui pelatihan yang memadai. Yang ketiga adalah keterlibatan orang tua. Orang tua siswa juga perlu dilibatkan dalam proses restitusi agar terjadi keselarasan antara sekolah dan rumah. Kita memang perlu melibatkan orang tua pada proses restitusi, tidak hanya bekerja sendiri. Kalau sendiri nanti tidak sinkron. Kita membiasakan anak di sini tapi di rumah berbeda. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Sekolah harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menjaga konsistensi dan efektivitas penerapan restitusi. Tantangan dalam penerapan restitusi. Yang pertama adalah perubahan mindset. Restitusi membutuhkan perubahan mindset dari pendekatan hukuman ke pendekatan yang lebih konstruktif. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi guru dan sekolah yang sudah terbiasa dengan sistem disiplin tradisional. Jadi merupakan tantangan berat sama kita karena kadang sudah emosi duluan. Mungkin seperti itu. Tapi memang kita harus membiasakan. Konsistensi penerapan. Keberhasilan restitusi sangat bergantung pada konsistensi penerapannya di seluruh lingkungan sekolah. Jika tidak diterapkan secara konsisten, restitusi dapat kehilangan efektivitasnya. Yang terakhir, keterlibatan orang tua. Seperti yang tadi, keterlibatan orang tua dalam proses restitusi sangat penting, namun dapat menjadi tantangan tersendiri jika orang tua belum memahami dan mendukung pendekatan ini. Apalagi mungkin yang di lingkungan kita yang banyak orang tua hanya sekedar taunya yang penting anak saya sudah sekolah. Karena sebagian besar masih banyak orang tua yang berprinsip seperti itu. Anak saya yang penting sudah sekolah, Bu. Ada yang menyerahkan tanggung jawab itu 100% ke sekolah. Karena posisi anaknya di sekolah dia nggak mau tahu apa-apa. Nah, ini yang merupakan tantangan kita di sekolah. Nah, ini contoh penerapannya tadi. Murid tidak memakai atribut lengkap. Sebagai penghukum, kamu berdiri di sana, hormat bendera 1 jam. Jangan goyang-goyang. Ya, ketika kita ada di posisi penghukum, maka kita akan melakukan tindakan seperti ini. Nah, ketika kita melakukan tindakan seperti ini, berapa kali ibu bapak mengingatkan kamu, tapi kamu selalu mengecewakan bapak ibu, kamu gak kasihan sama ibu, maka posisi kita adalah posisi pembuat rasa bersalah. Kalau ayolah ikuti peraturan yang ada, tolong bantu ibu sekali ini saja. Kan kemarin sudah ibu kasih kesempatan kamu. Nah, posisi kita di situ adalah sebagai
sebagai pemantau kamu melanggar peraturan, tentu kamu tahu dong konsekuensinya. Saat istirahat kamu beli atribut diskoperasi di sekolah, jangan diulangi lagi. Karena konsekuensinya adalah membeli yang baru tanpa harus menunggu slot berikutnya. Nah, ya, ketika kita melakukan itu berarti posisi kita ada di pemantau. Nah, kalau di posisi ini, apa kamu tahu kesalahanmu? Ketika Anda tidak memakai atribut sekolah, kita menanyakan, kamu tahu kesalahanmu? Iya Bu, nggak pakai seragam lengkap. Nah, kira-kira apa kesalahanmu? Atau kalau sudah tahu dia kesalahanmu, nggak pakai seragam lengkap, nilai keyakinan apa yang kamu langgar waktu itu? Tidak disiplin, tidak bertanggung jawab misalkan keyakinannya. Nah, kalau seperti itu apa yang harus kamu lakukan? Apa yang dia konsekuensinya apa membeli ini? Nah, supaya berikutnya tidak terjadi hal ini lagi, apa yang harus kamu lakukan? Menyiapkan seragam malam hari atau pagi hari sebelum berangkat, lebih prepare. Jadi anak ketika kita berada di posisi manajer, kita mengarahkan anak untuk dia tahu apa kesalahannya, terus apa konsekuensinya dan apa yang harus dilakukan supaya kesalahan itu tidak terjadi lagi. Nah, pada saat itu berarti kita berada di posisi manajer. Jadi kita bisa tahu kita ini sekarang posisi mana yang kita inginkan. Apakah kita ingin berada di posisi penghukum? Apakah kita ingin berada di posisi pembuat rasa bersalah? Posisi teman? Posisi pemantau atau posisi manajer? Nah, dari 5 posisi kontrol ini, posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah posisi yang merupakan posisi identitas gagal. Negatif, dia mengandung unsur negatif. Nah, dari posisi teman, pemantau dan manajer itu adalah posisi positif. Nah, kita mau berada di posisi mana? Ada kalanya mungkin kita mau di posisi teman, ada kalanya mungkin kita berada di posisi pemantau atau manajer. Mungkin kalau anak-anak yang sudah sering berulang kali, sudah kita pakai posisi teman masih nggak ini, mungkin kita perlu naik ke pemantau. Yang terakhir mungkin kalau sudah kasus-kasus yang lain lagi berat, mungkin kita perlu naik ke posisi manajer. Nah, seperti yang Bapak Ibu lakukan dari yang saya dengar cerita-cerita seperti kasus Dila, sebenarnya Bapak Ibu sudah berada di posisi manajer, sudah mencari, mendekati, cari solusinya. Nah, secara tidak langsung tanpa kita sadar kita sudah berada di posisi manajer. Kalau ini contoh penerapan saya kemarin membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak menuliskan dulu, kemudian menempelkan apa yang sudah dia inginkan, kemudian saya kelompokkan karena banyak yang di kelompok-kelompokkan, kemudian menuliskannya dalam bentuk kalimat positif. Nah, ini kesepakatan kelas di 7C. Saya lihat punya Bapak Ibu mana lebih bagus. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bisa berefleksi diri sebentar sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, karena waktunya sudah jam 3. Tapi tadi mulainya juga agak lambat. Mohon maaf ya. Itu kan posisi yang paling ideal dari itu manajer itu ya. Jadi secara sekilas itu bahwa posisi manajer itu adalah posisi paling ideal untuk seorang guru. Akan tetapi ketika kita mungkin salah satunya mungkin sekian banyak tadi posisi-posisi paling kalau dari saya sendiri mungkin kita sudah lakukan semua. Paling sering kan dengan sifatnya yang menghukum itu tadi. Tapi kan tujuan menghukum itu tadi kan kalau dari saya sendiri itu kan dari sudah menjadi pertimbangan beberapa kali baru saya melakukan hukuman. Ada anak-anak ketika kita memberikan hukuman baru mulai berubah. Ada juga yang memang tidak pas kalau tidak hukuman. Mungkin nasihat-nasihat ringan saja dari hati ke hati lah. Nah, pertanyaan saya itu ketika anak-anak yang kita kan tidak boleh nih istilahnya kita janganlah melakukan
melakukan yang sifatnya hukuman idealnya kan. Tapi kalau kita menemukan anak yang sifatnya begitu nanti dihukum baru mau mendengar, ya apa cerita? Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Masukan yang anu juga ya Pak ya, karena saya juga terus terang pernah mengalami seperti itu, kita sama-sama. Dan tidak dipungkiri memang anak-anak kita ada yang seperti itu. Nah kita di sini lah. Aduh, itu kita yang mau. Memang Pak, ada kalanya anak-anak itu tidak bisa dengan ada yang sudah tidak mempan lagi, mungkin seperti itu. Dengan posisi kita sudah dekati, ada memang yang dia takutnya hanya itu dihukum. Tapi kan tidak semua anak harus dihukum. Makanya tadi ada 5 posisi kontrol guru. Jadi kita bisa menempatkan. Kan nggak mungkin juga Bapak sekali negur kan langsung hukum kan? Nah, makanya penghukum itu kan, tapi kan kebanyakan orang ada juga yang begitu dia ini langsung menghukum, tapi tidak mencari tahu dulu. Itu yang dikatakan posisi penghukum itu negatif. Langsung hukum. Kamu kok pakai sepatu hijau? Lepas sepatu, seharian nggak boleh pakai sepatu. Tanpa dicari tahu dulu. Nah, saya yakin kalau Faridwan enggak, karena saya juga lihat kayak kemarin hukum anak mungkin mukul, sudah dikode-kode, dikasih apa, kan anaknya enggak ini dengar, ditegur lisan, mungkin sudah peringatan. Tapi kalau dengar ada memang anak yang seperti itu, maka bisa kita menggunakan sebagai posisi penghukum. Tapi bukan penghukum yang tanpa sebab. Itu yang di ini Pak. Mungkin kalau saya itu seperti itu sih Pak. Gimana Bu Ayu? Oh, Baik, Bu Ayu. ya. Kalau misalkan ada pelanggaran langsung di depan kita di sekolah, anak-anak pakai patas, misalkan sepatu yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Kalau kita mungkin segitiga tadi kita harus konfirmasi ya, lebih konfirmasi dulu ya. Kita manajerial tadi tanya kenapa pasal aku tanpa tindakan nanti takutnya yang lain antara itu nggak dihukum, itu bagaimana? Ya, bukan nggak dihukum. Jadi Ya, kita tanya teman-temannya dulu. melihat. Ya, kita ajak dulu kan, bukan nggak dihukum kan. Iya. Cuma kan kita tanya apa penyebabnya. Kan kita sudah tahu ada kesepakatan. Jadi dia tahu sanksi itu bukan dari kita, tapi dia tahu sanksi itu memang sudah ada. Jadi dia tahu, oh saya melanggar Bu, saya pakai sepatu berbeda. Oh ya, kalau begitu apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Nah kalau kamu melanggar kedisiplinan itu konsekuensinya apa? Saya harus lepas sepatu. Nah dia tahu, dia sudah sebutkan. Dan kamu sudah tahu ya, lepas sepatu. Nah, oh ya dia harus lepas sepatu. Terus kalau sudah begini, kamu sudah tahu tuh konsekuensi yang kamu keyakinan yang kamu langgar itu. Terus konsekuensinya adalah lepas sepatu. Supaya berikutnya hal ini tidak terjadi lagi, apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita mengharap
tadi refleksinya Bapak Ibu. Saya minta bantuannya Bu Ajirita dulu untuk membacakan. Apa itu? Hasil refleksinya, perwakilan. Siapa yang saya baca? Oh, punya saya tadi. Nah, saya mau naik. Hal penting apa yang kita pelajari hari ini tentang disiplin positif, yaitu anak-anak tidak boleh diberi hukuman langsung yang terlalu keras atau istilahnya guru sebagai penghukum. Nah, itu yang saya dapatkan hari ini. Terus apa yang Anda lakukan selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut? Jadi anak-anak atau siswa tidak bisa diberikan posisi penghukum atau guru langsung menghukum secara langsung ke murid itu, tapi harus sesuai dengan kesepakatan yang dia tulis di kelas tersebut. Apa sih? Hal yang penting yang saya pelajari hari ini, ingat lagi posisi guru sebagai manajer kelas. Ya, selama ini kita refleksi, rupanya manajer itu mengingatkan, bukan mengguru, tapi kita hanya mengingatkan. Idealnya. Yang saya lakukan selanjutnya insya Allah bisa lebih dipraktekkan dalam kehidupan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih sudah berkenan mengikuti kegiatan diseminasi yang sudah saya laksanakan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara Ibu Risma. Terima kasih Bu Maimunah sudah berkenan membawakan materi hari ini. Saya rasa untuk hari ini cukup ya. Kita akan memulai dari jam 2 sampai jam 3. Mohon maaf kalau lebih sedikit. Mungkin kedepannya di hari Kamis depan kita akan memulai tepat waktu ya Bapak Ibu. Mohon kesediaannya untuk setiap jam 2 sampai jam 3 kita mengadakan kombel. Perkenalkan, nama saya Arka Putra dari kelas 7C SMP Negeri 3 Bontang. Saya Akbar dari kelas 7C SMP Negeri 3 Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nujina Siarianto dari kelas 7C SMP Negeri 3 Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Robiati dari kelas 7C. Perkenalkan, saya Nisa kelas 7C dari SMP Negeri 3 Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika dari kelas 7C dari SMP Negeri 3 Bontang. Saat saya senang, Ya. senang bagi senang. T. Penting. Karena agar kelas terasa lebih nyaman, terang dan bersih. Agar